Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang mudah-mudahan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sudah tahu mana yang benar, mana yang batil, dia tetap butuh petunjuk dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, orang yang sudah tahu mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, dia tetap masih membutuhkan petunjuk dan hidayahnya Allah. Kenapa saya mengatakan begitu? Tidak semua orang yang tahu kebenaran, tidak semua orang yang tahu tentang kebatilan, dia itu mampu menjalankan kebenaran tersebut dan mampu menjauhi kebatilan tersebut. Ada orang, dia tahu kalau salat 5 waktu itu wajib, tapi dia tidak melakukan salat 5 waktu itu. Ini orang yang butuh hidayah. Ada orang tahu bahwa mencuri itu adalah tidak benar, tapi dia tetap melakukan pencurian, korupsi dan seterusnya. Jadi tidak semua orang yang tahu itu benar, dia punya karakter kebenaran. Ini harus kita garis bawah. Banyak orang-orang itu dalil, hafal, setiap bicara dia menyebutkan dalilnya, ini Al-Quran, ini Sunnah, tapi ternyata perilakunya itu bertolak belakang dari apa yang dia ucapkan dari Al-Quran dan Sunnah itu. Ini Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan begini, satajiduna aqwaman yad'una ila kitabillah, kalian itu nanti akan menemukan kaum-kaum, kaum-kaum, aqwaman itu jamak daripada kaum, yad'una ila kitabillah, mereka itu mengajak kepada Al-Quran, mereka mengajak kepada Al-Quran, yad'una ila kitabillah, tapi wanabadhuhu wara'a dhuhuri, tapi mereka justru membuang Al-Quran itu di balik punggung mereka. Inilah zaman fitnah. Mereka ngerti ini Al-Quran, mereka dalil ayat begini, mereka mengerti sunnah, ayo seperti sunnah semacam ini, tapi justru Al-Quran itu dibuang di belakang punggung mereka. Nah, disinilah kemudian Rasulullah mengajarkan, dan ini selalu dibaca oleh Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Wahai Allah, berilah kami petunjuk yang benar itu benar, beri kami petunjuk yang benar itu benar, dan beri kami kemampuan untuk menjalankan kebenaran tersebut, dan beri kami petunjuk yang batil itu batil, dan beri kami
kemampuan untuk menjauhi kebatilan itu. Ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadangkala saking pinternya orang itu mengerti tentang benar, kadangkala di otak-atik. Contoh, suatu saat Abu Hanifah itu ketemu ada seorang pemuda yang mencuri buah-buahan milik tetangganya, katakanlah begitu ya. Sama Abu Hanifah dilihat dari belakang, tapi Abu Hanifah ini berhusnudzon, seorang ulama besar, ilmunya luar biasa, tetap husnudzon. Oh, mungkin orang ini mencuri dalam posisi terpaksa karena betul-betul kelaparan. Dibiarkan sama Abu Hanifah, dilihat dulu, diikuti. Pemuda ini diikuti dari belakang. Ternyata buah-buahan yang dia ambil itu tadi tidak dimakan. Lah, ternyata kemudian buah-buahan ini dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang kelaparan. Ya, kelaparan. Akhirnya kemudian Abu Hanifah menepuk punggung dari pemuda ini, ditanya, "Tadi kamu mencuri ya?" "Ya, kamu tadi mencuri ya?" "Iya, betul, saya mencuri." "Tapi apa kata pemuda ini?" "Saraqtu lillahi." "Saraqtu lillahi." Saya ini tadi mencuri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menarik betul. Dia mencuri tapi dia pasti punya alibi. Saya mencuri karena Allah. Saking pinternya orang. Terus kemudian dia beralibi di hadapan Abu Hanifah. Kalau saya mencuri, saya dapat dosa satu. Saya dapat satu dosa. Karena di dalam hadis itu kan kita paham loh, kalau ada orang kerentek untuk melakukan suatu dosa dan melakukan dosa itu oleh Allah dicatat berapa? Satu. Dan kemudian pemuda ini bilang, kemudian saya itu mensedekahkan buah-buahan ini. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, orang yang bersedekah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Dia mengatakan, saya ridho, saya rela, saya dapat dosa, tapi saya juga dapat pahala. Lu lah, pinter tuh orang model gini. Akhirnya dia mengat posisinya kan satu dosa kemudian dikalahkan dengan 700 pahala. Ada juga loh pejabat-pejabat model begini ini. Korupsinya 1 miliar. Kemudian yang 500 jutanya disedekahkan, yang 502 juta dimasukkan ke kantong. Masya Allah. Karena dia menganggap 500 juta dia dosanya berapa korupsi. Sementara Masya Allah kalau pada semacam ini. Jadi tidak semua orang yang tahu benar itu bisa melakukan kebenaran, tidak semua orang yang tahu batil dia menjauhi kebatilan itu. Maka disinilah kondisi kita butuh betul-betul mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah pas ketika seseorang itu dia sudah tahu yang benar dan mampu melakukan yang benar tersebut, dia sudah tahu yang batil dan mampu untuk menjauhi kebatilan tersebut, apakah dia sudah tidak butuh hidayah lagi? Dia tetap butuh hidayah dari Allah, dia tetap butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak ada jaminan orang itu akan tetap istiqamah di dalam kebenaran, ya. Tidak ada jaminan orang itu akan tetap semacam itu sampai dia mati. Rasulullah itu sudah menggambarkan ya, ada orang itu ya'malu bi'amali ahlil jannah. Dia itu mengamalkan amalan-amalan ahli surga sampai jaraknya dia antara dia dengan surga itu cuman 1 dira, tapi fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ketika jarak dia dengan surga itu tinggal 1 dira, tapi fayasbiqu alaihi alkitab, telah mendahului catatan. Allah Maha tahu dia kayak apa, maka fayamalu bi'amali ahlin nar, dia mengamalkan amalan-amalan neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Lu coba lihat di sini, putih dia di atas kebenaran, dia sholat tahajud, baca Al-Quran, tapi endingnya di akhir-akhir hidupnya
dia menjadi orang-orang yang fasik, jadi orang-orang yang munafik, bahkan dia kemudian keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah sebelumnya waktu subuh saya bilang tentang siapa? Bal'am bin Baura itu. Dia luar biasa. Ada juga orang-orang itu yang posisinya dia fayamalu bi amali ahli nar. Dia mengamalkan amalan-amalan neraka, amalan-amalan penghuni neraka, sampai pada posisinya jaraknya dia dengan neraka itu tinggal 1 dira'. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah. Ya, maka dia ini ternyata di endingnya, di akhir-akhir kehidupannya, dia itu ternyata mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Maka fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya kita itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjustifikasi seseorang, kamu neraka, tidak boleh. Kamu neraka, tidak boleh. Kita tidak tahu endingnya orang itu kayak apa. Kita tidak mengerti orang itu kayak apa. Dan kita yang selalu melakukan amalan-amalan ahli surga, kita tidak tahu, kita tidak ngerti kita ini tetap semacam ini atau tidak. Banyak Pak kasus-kasus, jangankan orang biasa, seorang ulama besar saja bisa murtad dari Islam. Oh, itu sudah Masya Allah ya. Maka di situ kita butuh hidayah. Maka doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam rangka untuk tetap istiqamah itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan menyedikitkan, jangan lupa untuk setiap saat baca doa ini, karena kita butuh itu. Termasuk juga kita membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Masya Allah. Yang di khutbah sebelumnya saya bilang, wong yang hafal Al-Quran saja bisa habis, orang yang hafal Al-Quran saja bisa murtad, apatah lagi yang tidak bisa baca Al-Quran. Yang hafal sekian hadis saja bisa murtad. Itulah kita butuh hidayahnya Allah. Kalau dalam bahasa saya, lek wis ngelakoni kebaikan jangan jadi orang yang sok-sokan. Nek orang Jawa bilang iku ojo kemelinti, ojo dumeh, durung karuan. Apa durung karuan di dalam bahasa orang Indonesia itu? Belum tentu. Ya, belum tentu kita akan tetap seperti ini terus. Saya tanya saat posisinya, kita ini di sini nanti akan tetap seperti ini tidak? Kita nanti akan tetap meramaikan Masjid Sabilis Salam ini atau tidak? Tidak tahu kita. Tidak ada yang tahu. Ojo kemeliti, ojo sosokan, dan juga jangan mudah untuk memvonis orang lain, karena belum tentu. Ada seseorang di dalam riwayat itu diletakkan oleh Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin ya. Ada orang itu loh membunuh 100 orang. Itu betul ya, membunuh 100 orang. Ketika dia sudah membunuh 99 orang, dia tanya kepada seorang ulama, saya sudah membunuh 99 orang, saya tobatnya diterima atau tidak? Ulama tersebut mengatakan, lah, tidak dimaafkan, tidak diterima tobat. Lah orang yang mengatakan tidak diterima tobatnya dibunuh sekalian. Dibunuh sekalian, akhirnya berapa yang dibunuh? 100 orang yang dibunuh. Setelah 100 orang yang dibunuh, dia tanya lagi kepada seorang ulama, dia tanya, saya sudah membunuh 100 orang, kira-kira tobat saya diterima atau tidak? Orang ini mengatakan, kamu diterima tobatnya, silahkan, dalam salah satu riwayat, silahkan pergi ke suatu kaum di sana, kamu beribadah di sana, berkumpul dengan orang-orang soleh di sana. Dia berangkat dengan niatan yang baik, taubat betul karena Allah. Di tengah jalan dia meninggal. Dan itu artinya dalam bahasa kita belum melakukan apa-apa. Itu di dalam riwayat Muslim kan diukur itu sama 2 malaikat tuh, eker-ekeran, iki cedek neng di itu. Ternyata lebih dekat kepada suatu kaum yang ditunjuk oleh ulama tadi itu untuk melakukan peribadatan, untuk taubat, dan dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Loh itu loh.
Kadangkala kita ini ketika ada orang yang melakukan maksiat, yang kita benci orangnya bukan perbuatannya, itu keliru. Jangan benci orangnya, benci saja perbuatannya, tapi dengan orangnya kita tetap, dia juga manusia. Mungkin dia sedang khilaf, mungkin dia sedang tidak mengerti ilmunya, ya, mungkin dia terpaksa dan seterusnya. Makanya suatu saat Umar bin Khattab itu tidak memotong, ya, tidak memotong tangan orang yang mencuri pada waktu itu, karena Umar bin Khattab pahamu orang ini memang betul-betul kelaparan, betul-betul keteleyek-teleyek dalam bahasa orang Jawa. Terpaksa dia mencuri, tertangkap, tapi oleh Umar bin Khattab tangannya tidak dipotong. Itu dalam konteks kejadian kita. Kita ini kadangkala ketika hati kita ini tidak kita jaga, kita melihat ada orang yang melakukan maksiat itu sudah, wah, koyok-koyok kita itu sudah lebih baik daripada dia. Padahal belum tentu seperti itu. Kadangkala nanti akan dibalik oleh Allah. Kita nanti yang malah justru maksiat, dia ini malah yang jadi orang soleh. Tetap minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus kemudian ada orang itu sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang dia tahu, sudah menjauhi kebatilan-kebatilan yang dia tahu. Apakah dia sudah tidak butuh lagi kebenaran? Dia tetap butuh hidayah. Dan kalau dia sudah istiqomah di dalam masalah semacam itu, apakah dia sudah tidak butuh hidayah lagi? Saya katakan tetap butuh hidayah, ya, tetap butuh hidayah. Dia sudah istiqomah, sholatnya setiap hari, baca Al-Qur'annya setiap hari, sihatul fahmi, kesehatan pemahamannya sudah oke. Terus apakah dia tidak butuh hidayah? Saya katakan tetap butuh hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang kita lakukan itu bisa habis oleh suasana hati yang kita miliki, ya, bisa habis oleh suasana hati yang kita miliki. Jangan dikira kondisi hati kita itu tidak bisa menghabiskan amalan-amalan yang kita lakukan. Salah satu riwayat di dalam hadis qudsi ini sangat-sangat luar biasa. Jenengan baca lagi nanti umpamanya di kitab Sahih Adabil Qudsi punyanya Mustafa Al-Adawi. Itu pentingnya kita belajar sunnah itu begitu. Tapi sunnah-sunnah yang berorientasi kepada akhlak. Jangan hanya membahas tentang masalah akidah, ibadah, sementara akhlak tidak dikaji, akhirnya kita tidak punya akhlak. Di situ Rasulullah Muhammad SAW mengatakan begini, ya, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Keagungan itu adalah selendangku, ya, kibriya'u, kesombongan itu adalah sarungku, kata Allah. Ini sanepan kalau orang Jawa bilang. Jangan dipahami kalau Gusti Allah pakai selendang, jangan dipahami kalau Allah itu pakai sarung, nanti jenengan pakai sarung semua akhirnya. Jangan dipahami semacam itu. Jangan mujassimah, menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Itu artinya keagungan dan kesombongan itu memang hak miliknya Gusti Allah tok, tidak boleh dimiliki yang lain. Allah kemudian mengatakan, berfirman dari sabdanya Nabi, saya katakan tadi kan hadis qudsi, faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Barang siapa yang mencabut, ya, mengambil, naza'a mencabut, mengambil salah satu daripada keduanya, yakni al-'azama wal kibriya tadi itu, maka alqaituhu jahannam, aku lemparkan dia ke dalam neraka jahanam, wala ubali, saya tidak peduli. Apa maksudnya mengatakan Allah tidak peduli? Biar dia sholatnya banyak, biar hajinya berkali-kali, biar hafal Al-Quran, biar hafal sunnah, biar badu'e jidate hitam dan seterusnya, Allah tidak peduli. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada al-kibriya wal 'azamah.
Maka di sinilah diletakkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada min khardalin min kibrin, ada setitik daripada kesombongan. Ini kita butuh hidayah. Ya, kita butuh hidayah. Meskipun kita istiqomah sholat, istiqomah baca Al-Quran, tetap hidayah. Kadang-kadang nun sewu sekali lagi. Ada orang alim itu, ya, kalau konteksnya kan kita paham. Menurut para ulama kan ada golongan 4 orang itu. Di antaranya ada kan rojulun, ya, yadri, wayadri, anahu yadri, kan begitu ya. Ada orang itu yang dia pinter dan dia tahu kalau dirinya pinter. Ini ada 2 hal kemungkinan. Dia itu sombong dengan kepandaian dan amal yang dia lakukan, atau dia tambah tawadhu. Kita masalahnya sekarang bisa berpikir menggerayai, kalau dalam bahasa orang Jawa gerayai jitoke dewe-dewe. Kita ini termasuk yang mana? Termasuk yang mana kita ini? Itulah para jamaah kondisi-kondisi di mana kita tetap selalu butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terus minta kepada Allah, dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Maka kalau jenengan baca suratul Fatihah di dalam salat, ketika